Selamat datang di video pembelajaran web development. Jadi di video sebelumnya kita sudah mempelajari terkait web designing. Jadi mulai dari dasar-dasar web designing, kemudian dari UI dan juga UX. Kemudian kita sudah mempelajari tools yang namanya Figma. Kemudian kita juga sudah latihan pembuatan website, designing website dari awal sampai prototyping. Nah, di video kali ini kita sudah mulai masuk ke tahap ngodingnya seperti itu. Jadi kita mulai terjun ke hal teknis yang terkait dengan programming atau coding atau kita mulai ngoding. Nah, tapi di video pertama ini kita akan install terlebih dahulu satu aplikasi yang kita akan gunakan untuk ngoding nantinya. Nah, jadi di sini untuk aplikasinya sendiri namanya adalah Visual Studio Code. Teman-teman bisa mulai buka web browser kalian. Kemudian bisa teman-teman search Visual Studio Code, kemudian di sini ada yang paling atas, ataupun teman-teman bisa langsung masuk ke websitenya yaitu code.visualstudio.com. Nah, di halamannya ini teman-teman langsung aja, jadi di sini ada tanda panah. Nah, teman-teman bisa pilih sesuai dengan uh, sistem operating kalian atau operating system kalian. Yang macOS bisa pilih yang macOS, kemudian Windows, ada Windows dan juga ada Linux. Teman-teman pilih yang stable. Jangan lupa untuk pilih yang stable. Nah, sebagai contoh di sini karena saya menggunakan Windows, jadi akan saya install yang download for Windows stable build. Teman-teman langsung klik aja, kemudian otomatis dia akan mendownload seperti itu. Nah, karena saya sudah pernah menginstal, mendownload juga, jadi saya batalkan terlebih dahulu. Nah, pada saat teman-teman sudah selesai download, teman-teman bisa langsung install seperti biasa. Jadi mungkin teman-teman yang sudah pernah install aplikasi-aplikasi dan sebagainya, ini mirip. Jadi di sini ada setup, kemudian teman-teman di accept, atau mungkin teman-teman yang biasa membaca license agreement bisa dibaca dari bawah, dari atas sampai bawah dibaca semua. Nah, kalau memang setuju bisa di accept the agreement. Oke, selanjutnya di sini apabila teman-teman ingin menambahkan desktop icons, icons diletakkan di desktop, teman-teman bisa centang bagian yang sini create a desktop icon, tapi yang tidak ingin menambahkan desktop juga bisa di uncheck saja. Kemudian untuk bagian yang other di sini teman-teman biarkan default saja, jadi supaya untuk kedepannya pada saat konfigurasi dan lain sebagainya menjadi mudah karena settingnya default. Kemudian teman-teman next, kemudian teman-teman klik install. Dan nanti akan berjalan proses instalasi, teman-teman biarkan saja sampai selesai. Nah, setelah selesai, karena saya sudah install, nah teman-teman bisa langsung buka ataupun jika langsung otomatis terbuka juga bisa. Nah, teman-teman bisa buka Visual Studio Code yang sudah di-download tadi. Nah, jadi ini untuk tampilan awal dari Visual Studio Code gitu. Dan mungkin teman-teman akan ada semacam pengaturan preference untuk tema kalau tidak salah ya. Nah, itu teman-teman bisa pilih mau tema yang light atau yang dark. Tapi kalau programmer biasanya biar kelihatan keren tuh pilihnya yang dark theme ya biasanya. Tapi juga kalau yang tema white atau yang light itu biasanya agak sakit buat di mata. Jadi eh, biasanya untuk programmer pilihnya yang dark. Tapi teman-teman bebas ya. Jika memang nyaman yang white bisa dicoba seperti itu. Nanti teman-teman juga bisa setting untuk temanya di pengaturannya nanti. Jadi tidak masalah untuk pemilihan pertama. Nah, setelah selesai instalasi, saya minta teman-teman buat install beberapa extension yang ada di Visual Studio Code yang nanti membantu kita buat ngoding gitu. Nah, jadi untuk install extensionnya di tab yang sebelah kiri di sini, teman-teman pilih yang ini, yang gambar kotak ini, kemudian ada tulisan extensions. Teman-teman klik, kemudian teman-teman coba cari yang namanya Prettier. Nah, di sini. Nah, teman-teman install Prettier ini. Jadi, Prettier ini fungsinya itu adalah untuk eh, merapihkan kode yang sudah kita tulis. Jadi, mungkin pada saat kita ngoding atau kita ketikkan programnya itu posisinya tidak rapih dan lain sebagainya. Nah, nanti pada saat kita save, otomatis dia akan melakukan formatting sendiri seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian ada juga extension yang ingin teman coba teman-teman download yang
namanya indent rainbow. Nah, indent rainbow di sini ada contohnya. Jadi di bagian indent rainbow ini nanti pada saat eh, teman-teman sudah mulai ngoding, kemudian ada tab-tab seperti ini. Nah, jadinya tab-tabnya ini nanti akan terlihat dengan jelas. Oh, baris yang dari misal ini contoh do not optimize di sini itu atasnya yang pas tuh yang mana? Oh, yang while di sini. Kenapa ini penting? Karena nanti pada saat sudah mulai ngoding dan juga kodenya udah mulai banyak, teman-teman akan perlu coba melihat kembali ke atas untuk menentukan ini itu eh, yang pembuka dan penutupnya itu di mana gitu. Nanti teman-teman bisa merasakan nanti pada saat sudah mulai ngoding gitu. Jadi itu untuk extension yang teman-teman bisa download di sini. Di sini sebenarnya ada extension lain, tapi nanti kita akan bahas dan juga kita install nanti ke depannya sesuai dengan judul ataupun tema dari video nantinya seperti itu. Nah, kemudian jika sudah, teman-teman bisa mulai untuk start ngoding. Jadi di sini kembali ke yang Explorer, kemudian open folder. Nah, jadi open folder diklik. Nah, kemudian teman-teman tentukan folder mana yang ingin untuk menyimpan kode-kodenya. Jadi misal ada sebuah project gitu. Nah, untuk project ini saya mau simpan di documents. Kemudian saya buat folder, saya kasih nama project 1. Nah, kemudian teman-teman select foldernya. Nah, nanti dia akan memunculkan satu ini baru, jadi kayak semacam ke restart. Nah, kemudian di sini untuk explorernya beda. Jadi kita sudah ada di dalam foldernya seperti itu. Nah, di sini kita bisa mulai menambahkan file-file ke dalam folder project 1 tadi, seperti itu. Untuk menambahkannya, teman-teman bisa klik yang di sini ada new file. Nah, kemudian teman-teman kasih nama. Dan di sini karena kita mulai mau ngoding, jadi untuk halaman itu untuk extensionnya atau formatnya adalah .html. Jadi sebagai contoh di sini index.html. Nah, jadi teman-teman nanti nulis HTML-nya itu di sini seperti itu. Jadi sebagai contoh di sini H1. Nah, dia akan otomatis karena itu sudah bawaan dari Visual Studio Code. Terus halo. Misal kemudian ada P. Ini adalah video pertama menggunakan Visual Studio Code. Nah, misal ini. Jadi di sini teman-teman udah bisa mulai ngoding. Kemudian di sini juga ada tombol lain seperti new folder. Jadi misalkan nanti ada pengelompokan-pengelompokan tersendiri, kita bisa juga tambahkan folder dan lain sebagainya. Oke, jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jadi teman-teman sudah berhasil menginstal Visual Studio Code dan juga ada beberapa extensions yang dibutuhkan untuk pertama untuk melakukan coding di Visual Studio Code ini untuk ngoding file HTML seperti itu. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa tonton video-video sebelumnya dan juga ditonton video-video selanjutnya. Tetap ikuti terus video pembelajaran tutorial web dev ini. Terima kasih.